Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan ya. Salam satu jiwa. Ketemu lagi sama Nyai. Kita akan menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman kita ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat yang di grup ya. Itu dia tanya, nanti di zaman akhir akan banyak ulama yang membingungkan umat. Jadi ini pesannya Imam Syafi'i, ini kisahnya ya. Pesannya Imam Syafi'i, nanti di zaman akhir akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama su'ul atau menyesatkan umat. Maka Imam Syafi'i berpesan bahwasanya carilah ulama yang dibenci orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan jadikanlah ia sebagai ulama pembimbingmu, dan jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan munafik, karena ia akan menyesatkanmu dan menjauhkanmu dari keridhaan Tuhanmu. Ya, ini yang dimaksud dengan ulama warasatul anbiya ya. Ini kalau menurut pengalaman pribadi Nyai ketika dulu belajar dengan guru-guru Nyai, jadi yang dinamakan ulama warasatul anbiya itu adalah ulama yang apabila menyuruhmu untuk menyeru nama Tuhanmu, kamu akan melihat Tuhan di dalam pandanganmu, seperti itu. Dan apabila kamu disuruh untuk bersolawat, kamu akan melihat Nabi di dalam solawatmu, seperti itu. Jadi yang dinamakan warasatul anbiya itu adalah ulama yang sebenar-benar ulama ya. Itu hanya ada di zaman Imam Syafi'i aja pada saat itu. Kalau zaman sekarang udah langka seperti itu. Karena seharusnya guru itu mengajarkan kepada muridnya sesuai dengan kenyataan. Apa yang dia lihat itu yang diajarkan, berdasarkan pengalaman pribadi, bukan dari buku. Kalau buku itu nanti yang akhirnya berakhir menyesatkan, seperti itu. Jadi benar kata Imam Syafi'i, benar juga kata guru-guru saya. Jadi barang siapa dia menyebut nama Tuhan akan tetapi tidak dia lihat Tuhan di dalam dia menyebut, maka kafirlah dia. Begitu juga dengan bersalawat. Barang siapa ia bersalawat tidak melihat Nabi di dalam ia bersalawat, maka salawatnya belum tepat kepada sasaran. Nah, seperti itu. Jadi mungkinkah kita dapat melihat Tuhan di alam dunia ini? Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sebetulnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Apabila Allah menghendaki kita ini hendak dijadikan saksi ya, kita hendak dijadikan saksi atas kebenaran wujudnya di alam dunia, tidak akan mustahil bagi kita untuk bisa melihatnya, seperti itu. Jadi juga barang siapa dia mau bersungguh-sungguh dalam hal belajar ya di dalam ilmu ketuhanan, tidak mungkin yang tidak dapat mencapai apa yang kamu dengar di dalam hadis-hadis, di dalam Al-Quran. Saya yakin pasti sampai kok, seperti itu. Tinggal kamu temukan guru sejatimu yang mampu membawa kamu hingga sampai kepada Tuhanmu, seperti itu. Sebetulnya yang bisa atau dapat membawa kamu sampai kepada Tuhanmu, sampai kepada Nabimu, itu adalah guru sejatimu, guru yang ada di dalam dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita dapat bertemu dengan guru sejati kita bagaimana? Nah, satu, kamu harus bersih hati, bersih pikiran, lepaskan dirimu dari segala macam buruk sangka ya.
Jadi kamu tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, tapi kamu harus berburuk sangka kepada dirimu sendiri. Seperti itu. Karena rahasia Allah ini sangat luas sekali, terbentang di alam jagat raya ini ya. Jadi kalau mata kita belum mampu menyaksikan hal keadaan rahasianya Allah Ta'ala, setidaknya kita berbaik sangka seperti itu, supaya tidak semakin terjerumus ke dalam kenistaan seperti itu ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Karena sudah Imam Syafi'i itu di dalam pesannya itu sudah terbukti di zaman ini ya. Banyak ulama-ulama yang menyeru kepada umatnya disuruh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan tetapi ketika menyebut nama Allah Maha Besar, dia tidak melihat kepada Allah yang Maha Besar tadi itu. Nah, jadi jangan ikut-ikutan. Yang dikatakan kafir, yang dikatakan syirik, ketika kita menyebut nama Allah tapi tidak melihat Allah, itu kafir. Ketika kita bersalawat atas nama baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi di dalam kita bersalawat kita tidak melihat baginda Nabi, itu syirik. Seperti itu. Jadi sebetulnya dikatakan syirik, dikatakan kafir, itu bukan orang lain, bukan orang yang tidak beragama Islam, bukan seperti itu. Sedangkan orang Islam sendiri belum tentu dia benar-benar Islam. Seperti itu. Kenapa? Karena makna daripada kalimat Islam itu adalah selamat, dan orang yang dijamin keselamatannya itu adalah orang yang bersalawat atas nama Nabi, dapat bertemu dengan Nabi. Menyebut nama Nabi, melihat Nabi. Menyebut nama Tuhan, melihat Tuhan. Itu orang yang selamat. Nah, seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan. Gitu. Belajar yang benar. Jangan banyak tertawa. Zaman sekarang ini banyak seolah sok tahu, seolah sudah mengerti, padahal belum, sehingga banyak tertawa. Nah, seperti itu. Saya dulu belajar, kalau tertawa-tertawa ya guru saya tidak mengajari. Bahkan saya diusir keluar dari majelis. Keluar sudah kamu, berarti kamu tidak ada niat kalau kamu tertawa. Jangankan mau tertawa, saya dulu mau lihat wajah guru aja tidak berani. Seperti itu. Ya, itu pesannya Nyai. Jadi sayang sekali, juga pesannya Imam Syafi'i itu sangat benar sekali. Dan kalau kalian mau tahu pendapat Nyai perkara ulama warasatul anbiya tadi ya, keterangannya seperti itu tadi, yaitu ulama atau guru yang apabila menyuruh kamu untuk menyebut nama Allah, maka kamu melihat Allah. Apabila ulama tadi itu menyuruh kamu bersalawat, kamu bisa menyaksikan nabimu secara nyata, seperti itu. Ya mungkin itu aja jawaban dari pertanyaan kamu. Mudahan dapat dipahami, mudahan dapat dimengerti, dan aku doakan mudah-mudahan kamu mendapatkan guru yang memang betul-betul mampu menunjukkan jalan kebenaran untukmu, hingga kamu sampai kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak pesan-pesannya yang dikirim lewat grup, dan sudi untuk bertanya. Terima kasih banyak, dan sekali lagi ya, jangan lupa cari guru yang dapat menghantarkanmu kepada hadirat yang Maha Kuasa. Ya, sayang, kasihan. Assalamualaikum, salam satu jiwa.